Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan langsung bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Adiba, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bu Adiba. Pertanyaannya, mengapa dalam kalender Hijriah perhitungan waktu menggunakan patokan peredaran bulan? Tetapi dalam ibadah utama yaitu sholat, patokan waktu yang digunakan menggunakan matahari. Apa hikmahnya dari perbedaan tersebut, Kiai? Ya. Sebetulnya tidak berbeda kepentingan terkait dengan kedua satuan waktu itu. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan loh bahwa kedua-duanya memang itu satuan waktu untuk menghitung ya. Jadi ketika Allah berfirman misalnya asyamsu wal qamaru bihusban, itu di surah Ar-Rahman. Jadi asyamsu itu kan matahari, al-qamar itu bulan, bihusban memang tugasnya itu hisab, untuk menghitung. Nah, oleh karena itu di dalam Islam kedua-duanya itu memiliki keutamaan yang sama. Kita sholat itu menggunakan matahari, tetapi kita puasa itu menggunakan bulan. Kapan Ramadan, kapan 10 Asyura, ya kan? Ibadah haji, kapan 9 Zulhijjah, itu menggunakan bulan. Kalau kita lihat sebetulnya, kenapa ini kok kemudian Allah ciptakan dua-duanya? Karena memang berbeda keperluan dan kepentingannya. Matahari itu kan kepastiannya ada. Setiap hari dia dari dunia ini tidak pernah kelihatan ada matahari sabit dan ada matahari purnama. Matahari dari semenjak kita lahir sampai kapanpun ya ukurannya segitu-segitu aja. Ya, sehingga kita tidak bisa sebenarnya membedakan Mbak Eva. Ini awal bulan, apa pertengahan bulan, apa akhir bulan. Jadi kita melihat matahari, seandainya yang kita lihat matahari saja, kita juga nggak tahu sekarang ini sebenarnya sudah di tanggal berapa dari kumpulan hari-hari. Lain kalau menggunakan satuan bulan. Ya, kayak misalnya kemarin ibu saya bilang, nggak sadar ya Isya sudah bulan Rajab. Oh iya, ketika saya datang ke rumah ibu nggak makan. Karena ibu orang yang biasa puasa Rajab gitu ya. Nah, ketika kemarin saya ngelihat bulan di atas, loh, kok bulan sudah agak kecil ya? Dan saya merasa sudah lama nggak makan siang dengan ibu. Maka saya sadar, ini berarti sudah akhir bulan Rajab. Karena dia sudah menjadi sabit. Nanti sabit kecil hilang. Awalnya dari hilal, berarti nanti bulan Sya'ban. Nanti saya ketemu purnama, bulan gede, kapanpun setelah hari ini, maka saya udah tahu tuh. Kalau itu sudah pertengahan bulan Sya'ban. Apa manfaatnya? Orang yang rajin ngelihat bulan, kalau dia punya hutang, itu ingat dengan tagihan. Ya, begitu dia lihat bulan, waduh sudah 2 purnama. Saya dulu janji loh sama Mbak Eva pinjam uang 3 bulan. Berarti sebentar lagi saya mau ditagih. Nah itu yang seperti itu, kan ada manfaatnya. Kalau menggunakan semuanya mirip dengan matahari, saya nggak inget tuh cicilan. Kenapa? Karena mataharinya selalu sama. Nah dari sinilah para pemirsa, ada ibadah yang punya kebutuhan, kepastian keseharian seperti sholat, dia gunakan matahari. Ada ibadah yang tidak terjadi setiap hari, kalau mau kita lakukan ibadah itu, persiapan waktunya juga cukup, ya, maka kita disunnahkan misalnya sebagai orang biasa bukan pejabat pemerintah untuk melakukan yang namanya ru'yat kan. Oh, kapan ya 1 Ramadan? Nah, ketika saya menunggu hilal itu, melakukan usaha melihat hilal, itu juga bagian dari ibadah loh. Saya dapat pahala. Nah, itulah sebetulnya sejatinya mengapa Allah menciptakan bulan dan matahari. Baiklah. Kita akan bacakan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Suryanti. Pertanyaannya, Kiai, apa perbedaan antara waris dan hibah? Dari keduanya tersebut, mana cara yang lebih baik ketika orang tua ingin memberikan harta kepada anak-anaknya? Silakan, Kiai. Dua-duanya baik, karena dua-duanya hukum Allah. Tetapi bedanya adalah hibah itu dilakukan ketika masih hidup. Jadi pihak hibah itu kan pemberian. Maka yang memberikan itu harus dalam keadaan hidup. Sementara waris itu bukan pemberian, tapi berpindahnya harta dari yang hidup, dari yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih ada. Ada perbedaannya gitu loh. Kalau hibah itu bergantung kan dengan kemauan dan keinginan yang memberi. Ya, kalau saya mau memberi misalnya anak saya
uang 10.000. Itu kan bergantung kepada saya. Saya mau nggak ngasih 10? Atau justru saya mau ngasihnya 20? Atau saya hanya mau ngasih 5? Itu namanya hibah. Kalau waris, besarannya itu bukan ditentukan oleh orang yang mewarisi. Bapak misalnya sebelum meninggal nggak ada, kamu dapat warisan sekian ya. Kalau yang namanya warisan itu baliknya ke ilmu faraid. Di situ nanti ada ketentuannya. Anak perempuan dapat berapa, anak laki bagaimana, ibu, suami atau istri dan sebagainya. Itu namanya waris. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus? Hibah atau waris? Nah, ini nggak mudah. Karena itu bergantung dengan kondisi masing-masing. Betul. Kalau anak-anaknya itu rukun damai, ya, maka tidak ada salahnya diwariskan saja. Nanti ketika diwariskan, itu tidak menutup kemungkinan antar ahli waris itu untuk melakukan kesepakatan. Itu namanya as-sulhu. Jadi begitu orang tuanya meninggal, ini ahli waris anak-anaknya kumpul semua. Kemudian mereka membuat kesepakatan misalnya. Apa kesepakatannya? Kita ikut hukum waris. Ya sudah. Maka dibagi sesuai hukum waris. Atau bersepakat sudahlah. Kita ini kan dari kecil bersama-sama. Sudahlah kita bagi rata, kita bagi sama. Oke. Ada lagi yang mengatakan adik duluan. Kan kakak sudah nyobain harta bapak lebih banyak. Kakak kuliah udah dikasih mobil. Tapi adik belum kuliah nih. Ya kan, bapak sudah nggak ada. Kalau gitu, harta warisan bapak kita sisihkan dulu nih. Untuk biaya kuliah adik sampai S1 selesai. Nah, seperti itu boleh. Itu namanya as-sulhu. Kalau tidak, waris. Kalau orang tua khawatir, biasanya kan orang tua tuh punya feeling ya. Ini di antara anak-anak saya kok kayaknya ada ya yang mau kurang akur. Atau punya ambisi Mbak Eva. Kayaknya nguasai. Jadi bapaknya waktu hidup itu sudah diaudit kayak KPK. Tanah bapak di mana saja. Ya, harus laporan kekayaan ya, KPN ini ya. Laporan. Ya kalau khawatir kayak gitu. Ada bagusnya diberikan hibah ketika hidup. Tetapi ketika memberikan hibah itu tidak boleh loh. Orang tua itu kemudian pilih kasih, ya, kemudian ingin yang ini dapat besar, yang ini dapat kecil dengan hawa nafsunya, itu haram, Pak. Walaupun hibahnya tetap sah ya, karena kan itu haknya orang tua mau kasih apa. Tapi kalau ada niatan seperti itu nanti kata Rasulullah di akhirat tuh bebannya besar. Nah, kalau mau dibagi secara adil dan proporsional. Oke, baiklah. Jadi tergantung dengan situasi keluarga masing-masing sebetulnya ya Kiai ya. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali melanjutkan episode Ustadz Menjawab ini. Nanti saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Soeharto di Blitar. Kami akan segera kembali.